Saudaraku terkasih semuanya di dalam nama Yesus, perkenalkan ini adik rohani saya namanya Lydia. Sekarang lagi STT di Jayapura ya, di Jayapura. Iya, Dia Kak. Lydia akan menyaksikan bagaimana dia mengenal Tuhan. Selamat menyaksikan Bapak Ibu Saudara terkasih ya. Share dulu sebanyak-banyaknya dan jangan lupa yang ada di sini tap layar. Wih, Banten nggak tuh? Luar biasa kan Jika? Ayo, setelah dia ngomong saya nggak ngomong lagi soalnya ya. Tuhan Yesus memberkati, tap layar semuanya sekarang, mulai sekarang. 1, 2, 3. Silakan Lydia. Ya, shalom semuanya. Tahun 1999 saya lagi di Jakarta kerja karena sekolah pada saat itu kelas 1 SMP itu bagus nilai catur, dulu kan catur wulan ya. Namaku Lydia ya, dari Banten asli. Nah, catur wulan 1 tuh bagus nilai rapot, tapi pas catur wulan 2 jelek. Nah, nggak tahu kenapa saya punya adat jelek. Baru saya itu tuh si rapot itu saya robek 2, baru saya buang begitu, baru besoknya saya dibawa agent kerja ke Jakarta. Itu belum terjadi apa-apa karena itu kalau nggak salah tahun 97 atau 98 begitu, karena saya lulus SD itu 97, berarti 98 ini. Nah, pas kerja nih 2 tahun diajak orang, nggak terjadi apa-apa, belum. Saya masih muslim yang radikal, yang sombong, tidak mau berteman dengan orang Kristen, karena disangkanya itu orang Kristen tuh kafir lah, keraknya neraka lah. Saya tidak mau sekali berteman dengan orang Kristen, karena memang tidak kepengen, karena dididik dengan orang tua itu tidak boleh deket-deket sama orang Kristen begitu. Islam yang paling bagus. Islam tuh agama yang paling sempurna. Saya kalau lihat orang Islam, dia bakalan jadi suluh neraka, dia bakal dibakar, gitu, pokoknya gitu, menghakimi gitu. Tapi lucunya, anehnya kita mundur ke belakang nih. Waktu SD, kalau bilang ke emak nih, emak saya di Banten, "Mak, kira-kira kita Islam masuk surga nggak ya?" "Insya Allah," kata emak. "Tapi kok harus sholat sih rajin, baru harus madep ke situ gitu, madep ke kiblat tuh." Nah, kenakalan saya nih waktu kecil, saya berbalik tuh madep sono. Masa sih Allahnya ada madep situ doang? Saya balik madep sana. Baru pas ngeliat di kamar itu Sebentar, saya madep ke lain. Lydia. Ya, Lydia iya sayang, Kak. untuk menghindari kadrun kepanasan jangan sebut kata agamamu. Agamanya Oh jangan iya, disebut ya. Nanti oh kamu iya lagi Kak. asik-asik live tiba-tiba turun sayang ya. Oh iya iya Jangan iya Kak, singgung, maaf. jangan nggak usah minta maaf, kakak menjelaskan aja. Jangan Oh singgung ya, tentang kitabnya juga. Bilang aja apa agama sebelah gitu ya, oh agama iya, sebelah. Atau nggak usah sebut agama. Waktu saya berkeyakinan di sebelah ya. oh Teman-teman iya maaf iya ya, saya potong karena di YouTube, TikTok ini dahsyat sekali murtadin. Apa bukan murtadin apa? iya. Apa sih itu kadrunnya gitu ya. Oh Oke, lanjut. iya iya. Nah, pada saat itu saya berbalik, baru mak bilang gini, ngucap gitu toh, yang astagfirullahaladzim gitu Kak. Itu boleh gak Kak? Oh nggak boleh. Selesai. Nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah gitu. Tapi dihindari lah, Iya. sedikit-sedikit Oh aja. iya. Iya. Kata emak gini, baru dibalikin lagi atau madepnya yang benar begitu. Tapi anehnya tuh dalam hati tuh bilang begini, "Ya Allah, saya mau masuk surga tuh bagaimana? Kayaknya sulit banget, harus begini begitu." Kayaknya tuh Tuhan udah ngelihat hati saya bagaimana begitu. Nah, singkat cerita pas saya udah kerja itu tidak terjadi apa-apa. Tahun 1999 pada saya kerja dipindahkan ke kerja yang baru. Saya udah beres-beres rumah, udah segala macam. Tiba-tiba tuh saya jalan keluar rumah itu, jalan, nggak tahu, nggak ada di pikiran itu, saya mau kemana ya, saya bagaimana, tidak ada, kayak kosong begitu. Jalan dari siang sampai maghrib. Nah, udah pas di maghrib itu ketemu sama satu rumah, dia mau gereja, dia mau Natalan karena itu kan tanggal 24 Desember. Nah, saudaranya yang satu ditinggal, jadi otomatis dikunci dong, pintu digembok. Nah, pada saat pintu digembok, dia ngelihat saya kan,
Itu ada mbak-mbak katanya nangis di pojok sana begitu. Dia nyamperin, Mbak kenapa? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu kenapa saya lagi kerja tapi kok tiba-tiba keluar dari rumah itu. Baru saya jalan begitu. Udah nyampe sini. Kok bisa Mbak? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu begitu. Nah pas jam 1 malam mereka datang Natalan, baru saya dibawa masuk. Mereka nginjilin saya. Nah, mereka nanya begini, Mbak agamanya apa? Saya bilang RT seberang 6. gitu. Iya, betul. Ah, iya, baru pas dia bilang gini, Mbak tahu nggak katanya Tuhan yang benar itu Yesus. Nah, pas dengar itu, hati saya itu kayak macam kebuka, kayak macam bingung. Oh, berarti agama yang saya sembah itu apa dong begitu. Itu aja. Nah, pada saat dia ajak saya ke atas, kamu mandi sudah, kata ini sudah malam. Pas mandi, mereka biasa mesbah, Kak. Pas mereka biasa mesbah, saya diajak mereka itu ini banget apa kayak macam frontal gitu, langsung langsung ngajak gitu. Saya diajak mesbah, tiba-tiba keluar dari mulut saya pujian dan penyembahan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan dahsyat begitu. Sampai mereka ini kayak macam curiga kalau saya itu bukan orang seberang, tapi saya seperti seperti orang beneran begitu, orang yang dari lahir sudah pengikut Kristen. Kristus. Pas ditanya KTP belum ada kan waktu itu umur 16. Ah, Nah, pas besoknya 16 tahun belum ada KTP. Nah, pas besoknya telepon ke kampung ke emak baru mereka percaya. Telepon biasa, telepon rumah. ah, Baru mereka percaya, dari situlah salib mulai terjadi. Penolakan. Tapi Kak, saya kan ngompol ya Kak mm-mm. sampai umur 16 ngumpul. Jadi Oh, kalau nggak tahan tuh ngumpul sendiri di malam uh-uh. tuh tidur ngumpul. Nah, pas saya terima Tuhan itu malamnya sudah tidak ngumpul lagi, sudah hilang. Jadi kalau yang lengkapnya memang ada di YouTube, Kak. Nggak Saya apa-apa, sudah lanjut. bersaksi di ya. Nah, pas Nanti pada saja. saat saya Nanti kan kamu di YouTube saya juga. Ini dulu. oh, pada saat saya tidak ngumpul, saya seneng apa tau Kak, karena udah diobatin di kampung-kampung, dipijit, kaki dinaikin ke atas, kepala di bawah, udah pakai capung, udah pakai ramuan, tetap ngumpul. Pas percaya Tuhan, malamnya sudah sembuh. Begitu. Aha. Nah, pas telepon orang tua itu, aduh Kakak langsung, betul-betul saya tuh nggak pikir panjang. Kalau percaya Tuhan itu maksudnya jangan dulu bilang-bilang gitu. Ini saya Betul. langsung karena ada sukacita tuh Kak, nggak bisa dipendem di dalam hati itu. Iya kan, kayak ada menemukan harta karun yang berlimpah-limpah. Begitu rasanya. Saya telepon orang kampung, saya langsung dicerca, dicaci, dimaki, dihina. Aduh, salib mulai terjadi itu tahun 99 sampai tahun 2000 berapa itu. Nah, akhirnya berjalannya waktu, tidak apa-apa tuh. Saya pergi ke sana ke sini kayak bola dunia, dioper ke rumah ini, dioper ke sana. Yang penting saya Kristen. Nah, 2002 saya dikejar bapakku, baru bapak bilang Astagfirullahaladzim. angkat baru bapak angkat Al-Qur'an bilang gini, "Teteh, kalau Teteh masih ikut Tuhan Yesus, insya Allah." Sekarang masuk ke dalam, sih lagi bersaksi di itu di apa di TikTok kayak di YouTube kemarin. Sabar dulu Kak, maaf. Iya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah Room Bersaksi dan malam hari ini kita mendengarkan kesaksian dari seorang wanita, Lydia. Dia asli dari Banten, Bapak Ibu Saudara. Nah, teman-teman semua yang ada di sini, anak-anak Papi Yesus, jangan lupa untuk tap-tap layar sebanyak-banyaknya ya. Dan untuk apa? Untuk room ini biar tetap terjaga ya. Haleluya. Lydia Haleluya. ternyata, oke lanjut sayang. Iya Kak. Nah akhirnya pada saat itu tuh Bapak angkat Al-Quran bilang tidak akan pernah ketemu Bapak lagi. Tahun 2004 Bapak meninggal kecelakaan, 7 hari dikubur, saya baru tahu. Baru dikabarin begitu. Karena saya ganti nomor waktu itu. Nomor ponsel. Akhirnya saya tidak tahu. Temen satu yang tahu kata gini, Teteh coba ke telepon di kampung ada apa begitu. Pas saya telepon, ternyata Bapak sudah dikubur 7 hari, baru saya teringat.
sekalipun keluargaku siapapun meninggalkan aku tetap ikut Tuhan. Ini diuji, kayak macam ini diuji begitu. Pas Bapak meninggal itu, tetap enggak goyah, tetap tuh ikut Tuhan sampai berjalannya waktu, ada tantangan, ada pencobaan, semua tetap dilalui itu Tuhan tolong terus, nggak pernah Tuhan tinggalkan begitu. Kayaknya lucunya begini ya Kak, kayaknya pertobatan aku deh yang singkat, padat, jelas, tidak menemukan apa ya, dari akunya ya, tidak menemukan penolakan terhadap Tuhan. Begitu. Biasanya kan orang kalau baru bertobat bimbang kayak Kak Lucy. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Bener Iya, kan Kak? Saya udah betul. pernah dengar kesaksian Kak Lucy. Kakak bingung. Kalau saya tidak, karena yang waktu berjalan dari rumah majikan itu ke Duren Sawit dari siang sampai sore itu kayaknya pimpinan Roh Kudus atau malaikat yang ajak saya keluar dari rumah itu toh Kak, keluar gitu. Karena sudah dipilih langsung, tidak diinjilin. Kalinda tuh bukan nginjil, itu hanya memperkatakan saja. Nah itu Tuhan yang bawa, jadi saya tidak ada bimbang, tidak ada kayak orang kan. Saya paling pembenci orang Kristen, kan aneh. Makanya teman-teman pada musuhin tuh yang di kampung. Bukannya dia pembenci orang Kristen, kenapa dia jadi Kristen begitu? Iya, sampai sekarang saya kalau pulang kampung kayak orang asing Kak. Mm-mm. Begitu. Intinya pertobatan yang sangat singkat, padat, jelas, dan tidak ada penolakan dalam diri saya, kebimbangan sedikit pun tidak. Jadi kayak yakin dalam hati itu betul-betul Tuhan tuh juru selamat begitu. Itu. Kakak ada pertanyaan nggak? Karena saya ini karena kesaksian saya ini benar-benar simpel begitu loh Kak. Enggak, oke, ya sudah. Kamu akan jadi lama banyak pada saat saya korek ya. Iya, Oke, iya, usia 16 tahun kamu mengenal Tuhan ya. Itu kamu iya, bilang tadi dengan majikan. Dulu kamu kerja iya. apa? Di rumah kan saya lulus SD SMP yang kelas 1 itu yang saya nilainya jelek, catur Heeh, bulan 1 itu baru saya heeh. robek rapot, baru saya diajak agent pergi ke Jakarta dari Banten itu Mm-mm. untuk Itu kerja kerja apa? di rumah Kak, Oh, pembantu. maksudnya, oh ya udah nggak apa-apa, sayang, tidak mempermalukan kamu ya, Mm-mm. karena itu adalah semua Iya, pekerjaan tangan Tuhan. Nah, pada saat itu kamu iya, berpikir udah gini kali ya, udahlah, aku jadi iya, kerja aja iya, lah iya, gitu iya, ya. iya, iya, Mm-mm. daripada nilaiku jelek. Oke. Iya. Nah, sekarang Mm-mm. mundur ke belakang, mundur ke belakang. Dulu kamu, ini kan kamu orang Banten ya, lumayan ya. Mm-mm. Dulu kamu termasuk penghujat-penghujat orang Kristen kah? Iya, iya. Penghujat, eh, apa, udah pasti orang Kristen itu masuk neraka. Pasti. Dulu. Iya. Jadi Karena, kamu iya, ya, jadi sama ya, termasuk penghujat ya. Jadi pada iya, saat kamu pertama kali mengenal Kristus itu, kamu tuh kan langsung bisa lagu pujian. heeh. Nah Itu itu, langsung menyembah, langsung kayak memuji, menyembah sendiri dari mulut. Bukan lagu ya, tapi menyembah. iya iya, I know, I Bukan know. menyembah. Pada saat menyembah itu, saya seperti orang Kristen beneran. Dari Mm-mm. lahir, menyembah. Begitu. Kadrun, tetap kalian di sini ya. Kadrun ya, tetap di sini kalian semua ya. Nah, Tidak akhirnya apa-apa, Lydia, Kak. akhirnya enggak itu banyak Mm. Kadrun. Ah, Oh ya. orang ini dari logatnya bukan orang Banten karena dia lama. Berapa lama kamu di Jayapura? Pokoknya bukan dari Jayapura. Dari Jayapura masih 2 tahun. Mau 2 tahun. Enggak, saya Karena, tanya, kan sekarang kamu di Jayapura. iya. Kamu 2 tahun. Nah, dia ini lagi di Jayapura. Jadi logatnya udah ikut kena Jayapura. Kamu tuh balik lagi Enggak, logatnya Kak. ke Banten, ge? Bukan, Kak. Oh, Di salah. itu juga di Bekasi juga teman-temanku orang NTT, orang Timur, orang jadi udah ke bawah. Kakak kan Kakak Rohani orang itu, orang Timur. Jadi kalau ngomong itu, Oh, jadi kalau saya pulang oke. kampung di Sunda teh, biasanya Heeh. abdi sok atau ngomong Sunda sok. Lah Enggak. sok atuh ngomong Sunda dulu atuh, ge. Sok atuh. Heeh. Ati Abdi teh ti gini, Sunda, ageng ti Sunda, lahir ti heeh, Sunda. heeh, Ya, heeh, nya. Atuh Rangkas ngomong dah. Bitung, terang te Rangkas Bitung, Banten. Nah, di kia cenah lamun marah kia nya dikadek sia ku aing katanya. Dikadek tuh Heeh. dibacok, Kak. Ah, ya tahu atuh, ge. Kakak kan dulu Oh, tinggal di oh, Cilegon, tinggal di Serang. nya Serang. Waktu kuliah ya. Oke, Oh, balik iya. lagi. Akhirnya pada saat kamu mengenal Tuhan usia 16 tahun dan itu tidak ada keraguan langsung ikut gitu ya.
Iya, betul. Terus Jadi langsung kayak ngomong macam sama memang orang tua. kakak mungkin majikanku yang saya kabur itu mungkin bingung. Nah ini pembantuku mana ini kok dia hilang begitu toh? Karena saya memang pergi begitu. Nggak ada nggak ada juntrungan kakak, nggak ada masalah, nggak ada salah, nggak ada apa. Saya mau nyapu halaman rumah itu tiba-tiba saya keluar pagar. Tuh coba kalau nggak di Ari mau kemana? ya itu dia yang ketemu sama satu keluarga yang dia ini yang dia mau apa Mau Natal ibadah. itu. Oke. Iya, jadi Tuhan yang bawa ke situ kakak. Iya, Pada Pak. saat di jalan itu, saya tidak merasa bingung, bimbang mau kemana kayak dihipnotis. Kakak tahu orang dihipnotis, Iya, jalan terus begitu. Mm-mm. Tuhan arahkan ya. Baru, iya Tuhan arahkan mau dia nyebrang jalan portal. Saya ingat banget masuk portal itu nunduk kepala, nanti jalan normal lagi, ada seberang jalan nyebrang begitu. Jadi mulut tuh kayak dibuat bungkam, tidak berkata-kata sedikit pun. Tidak. Haleluya. Ya kan aneh ya tuh kan lucu begitu banget Tuhan tuh kalau ini tuh bertindak tuh lucu begitu di luar nalar manusia. Nah, dari situ kan kamu akhirnya dapat intimidasi dan dapat tidak penolakan dari Mm-mm, keluarga ya. mm-mm. Apa yang kamu alami pada saat kamu dapat penolakan keluarga, terutama Nggak bapak ngaruh tadi? kayak iya nggak ngaruh macam tidak malah saking tidak mau kehilangan tambah erat begitu tambah tidak mau kehilangan Tuhan pada saat itu. Kamu langsung tinggal sama ibu itu? Iya langsung. Kerja atau memang hanya karena terima Tuhan? Enggak adik adik rohani karena itu rumah dibangun untuk jiwa-jiwa baru. Wow, di Jakarta Timur ya. Iya di Haleluya. itu Duren Sawit. Ini dahsyat loh Bapak Ibu. Banyak kan biasanya kaum kami ya Mm-mm. RT 006 pada saat kami terima Yesus, mengenal Yesus ya. Pada saat Mm-mm. kami mengenal Yesus, kami itu ada keraguan. Bener gak sih ini? Bener gak sih ini? Mm-mm. Saya aja sampai bertahun-tahun ya. Mm-mm. Karena ngerasa karena terlalu terpatri dalam diri kita lah gitu ajaran kita yang lama Mm-mm. ya. Nah, Mm-mm. Lydia ini justru yang bener-bener udah deh nggak mau terpisahkan gitu Mm-mm. ya. Iya Lalu ada langsung hal kayak mujizat apa yang kamu alami pada saat kamu nggak, jadi kayaknya apakah tidak ada gini loh, kamu kan diintimidasi nih sama keluarga, penolakan dari keluarga, dan kamu bilang kan tidak ada pengaruh, kamu tetap jalan gitu ya. mm-mm. Orang Tidak ada Serang, orang sedikit Banten pun. tuh pada saat kamu kayak gini, kamu kan udah nggak di aku pulang ke sana begitu bukan? Iya betul, bahkan mereka sudah berencana kalau saya datang mau diikat, ditaruh di lapangan, diarak, di apa disiram minyak tanah baru dibakar. Pas saya datang tidak diapa-apain, mereka tidak berbuat apa-apa. Malah diem-diem begitu, diem-diem aja. Karena Tuhan yang kasih jalan. Kadang-kadang. Iya makanya, iya. Makanya saya tuh Kak, kalau lagi dimanapun saya tidak takut karena Tuhan yang bawa saya, Tuhan yang kayak macam Tuhan yang paksa saya. Begitu, Iya, kayak macam begitu. iya, Nah, iya. mujizatnya itu setiap kali saya mau di ke RT 6 lagi begitu, Heeh, ada heeh. aja kendala. Misalnya Kenapa gini, sampai kamu mau ke RT 6? itu Bapak toh almarhum sebelum dia meninggal, Heeh. dia bawa saya ke itu lagi supaya balik begitu, dia nggak terima anak perempuannya keluar gitu toh dari Oke, ini. dari Nah, akidah. pas baru pas dia mau baca-bacain saya apa kalimat syahadat tiba-tiba Heeh. tenggorokan saya kayak macam itu gatel-gatel batuk. Oh. Baru saya tidak gitu, baru kata dia gini dalam hati aja katanya bisa kok. Pas dari dalam hati kan dia tidak tahu. Saya bilang Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus ampun, Tuhan Yesus tolong. Mamski naik ya, Mamski. Mamski naik, Lucu. Mamski. Jadi Itu kamu di Hai jadi kamu sampai ya wajar lah ya nih Bapak Ibu ya, sampai mm, benar-benar mau ditarik mm, lagi gitu ya. Dan mm, akhirnya mm, sampai mm. hari ini kamu tinggal sama kakak rohani. Sekarang berdiri Oh, di kaki masih sendiri. kerja. Maksudnya sama Tuhan. Enggak, sekarang Ya, baik. terapis itu Iya. masas. Oke, nanti Iya. nanti kita ke arah sananya ya. Oh ya. Terus akhirnya kamu menjalani kehidupan kamu tetap dengan Yesus. Nah, Bapak ini meninggal. Sebelum Bapak meninggal, kamu ada bilang nggak Pak? Pokoknya saya mah sekali Yesus tetap Yesus. Mau bagaimana juga saya mah tetap Yesus gitu. Ada. Makanya dia angkat Al-Quran itu.
tidak Mm-mm. akan ketemu Bapak, betul-betul tidak ketemu. Oh, Tapi dia tapi Kak bersumpah kemakan sebelum sendiri sumpahnya ya. iya, tapi Kak sebelum dia meninggal dia bilang ke adik saya bilang begini, Cecep, Mm-mm. namanya Cecep, Cecep Suprianto, Cecep, kok Bapak mimpi ya si Teteh ada di seberang sana, tapi pakai jubah putih katanya, jubah putihnya berkilau-kilau, kita ada di Uh, seberang sini, iya kita tidak bisa ke Teteh, Teteh tidak bisa ke kita begitu. Itu sebelum meninggal. Kesaksian Cecep bilang ke saya. Baru saya bilang gini ke Cecep. Tuh Cep, kalau saya salah, kenapa saya pakai jubah putih? Saya bilang gitu ke amin. adekku. Iyo, Amin. tapi dia tidak bisa ngomong apa-apa. Si Cecep ini kayak macam terdiam begitu. Karena Bapak Dengerin. berkali Iya, karena Bapak berkali-kali buang Alkitab, Kak. Saya bawa Alkitab ke kampung buat baca, ketemu dibuang, ketemu dibakar begitu. Berkali-kali Amin. memang. Haleluya Tapi ya. saya tidak sedih karena Tuhan Yesus tetap hidup kok biarpun Alkitabnya dibakar. Iya. Jangan percaya dongeng, tapi coba lihat kenyataannya. Coba tunjukkan kenyataannya deh. Ini adalah kenyataannya ya sayangnya, Satrianya. Iya, Aduh, saya ini senang banget realnya. nih teman-teman kadrun ya. Tetap di sini ya sayangnya. Nah, Mm-mm. akhirnya nih deh Bapak Ibu. Dalam firman Tuhan berkata, yang gelap dengan terang tidak bisa Tidak dijadikan bisa bersatu. satu. Iya Makanya betul. inilah buktinya ya. Nah, akhirnya Amin. pada setelah saat Bapak meninggal, apalagi mungkin mereka berpikir gara-gara kamu nih ya murtad ari teh kamu teh jadi bikin Iya, sial keluarga gitunya. iya. Emak sih bilangnya begitu, Bapak kepikiran di jalan begitu. Nangis terus begitu. Tapi kan saya bilang, saya udah bilang kok Mak, saya bilang ya Allah kalau memang saya yang salah, ajar itu ke saya biar saya kembali kepadamu. Tapi kalau Tuhan Yesus yang benar, jagai saya, lindungi saya begitu. Tapi Bapak yang gedubrak meninggal bagaimana? Jadi saya yang disalahin. Nah, terus akhirnya sepanjang kamu akhirnya menjadi Kristen, menjadi orang percaya, bukan jadi Kristen, menjadi orang percaya Mm. eh selain keluarga pastinya ya. Apalagi yang kamu dapatkan dan dalam artian hal apalagi mujizat yang kalau bukan karena jalannya Tuhan ini nggak mungkin gitu. Iya, saya mengandung hamil, baru itu dokter bilang hamil anggur begitu. 4 bulan nanti keluar gugur, tapi hamba Bagaimana Tuhan, kok bisa nikah? Cerita dong bagaimana pokoknya menikah. iya ketemu sama orang Batak, marganya Nababan. Itu 2006. Baik. Singkat cerita, menikah, baru hamil, dan dokter mengatakan ini hamil anggur, tidak bisa berkembang gitu. Dia di luar kandungan. 4 bulan gugur, kalau dia ada pendarahan langsung ke rumah sakit. Ternyata satu hamba Tuhan menubuatkan, karena saya ke ibadah baru saya bilang, baru hamba Tuhan bilang gini, anak you hidup, anak you laki-laki, anak you warga surga. Sekarang anaknya 16 tahun, SMA kelas 2. Anakmu dari yang anggur itu. Iya, yang dari hamil anggur. Jadi tidak jadi gugur dan dokter juga bingung kenapa ini bisa masuk ke rahim. Harusnya kan Wow. tidak berkembang. Begitu. Makanya saya bersyukur, tapi Kak, bapaknya tidak menyaksikan karena waktu saya hamil 3 bulan bapaknya dipanggil Tuhan. Bapaknya siapa? Suamimu? Iyo, jadi Gabriel itu hamil tapi dia tidak bapak Gabriel melahirkan dia tidak lihat bapaknya. Suamimu meninggalkan apa? Sakit. Kecelakaan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Di Iya, jadi saya Jakarta atau di mana? di Bekasi, Bekasi. Oh, kamu tinggal lama di Bekasi ya. Iya, jadi saya Dan kamu sekarang single masih sendiri parent. lagi. Iya, saya fokus melayani Tuhan. Oke. Begitu, Kak. Selanjutnya, bagaimana perjalanan kamu bersama Tuhan setelah kamu mendapatkan akhirnya anak yang dikatakan anggur? Dengerin Bapak Ibu ya. Di dalam Hmm, Yesus itu ada hal yang tidak mungkin terjadi atau ada hal yang betul. tidak mungkin dilakukan oleh orang dunia, tapi Tuhan Yesus Iya, mampu dokter melakukan. Salah sekalipun. satunya, bagaimana seorang Hmm, wanita yang hamil anggur yang harusnya itu tidak bisa keluar, tidak bisa jadi, ya. Tapi karena mm-mm. Yesus Tuhan yang benar, Tuhan yang maha dahsyat, Amin, dokter di atas segala dokter, maka dia amin, jadi. Dan amin. sekarang usia anaknya sudah 16 tahun. Iya, kelas 2 SMA. Gabriel, guru Nathanael Lababan. Haleluya. Kasih kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus ya. Nah, Amin. bagaimana akhirnya kamu memutuskan untuk melayani? Pasti kan eh,
kepahitan dan semua perjalanan hidup kamu itu tidak mudah mengikuti Yesus. Iya Kak, ada dua jiwa, dua keluarga. Maksudnya yang ikut Tuhan, saya layani dia satu keturunan Arab, satu orang Serang. Jadi dua. Jadi Aha. dia sudah ikut Tuhan. Yang orang Serang ini saya ikut diusir karena pada saat itu saya di rumah teman saya itu yang Serang, di Serang. Pas Mun itu percaya Yesus, baru kami diusir dari rumah dia itu karena Mun sudah mengikut Yesus. Lucu sekali rintangannya, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Walaupun kita diusir, dibenci sama orang, tapi kita berbalik kasih, tapi ada aja jalannya begitu. Sekarang Emun di Turki, dia kerja. Jadi iya TKW, karena dia diusir di rumahnya sendiri karena pengikut Kristus. Saya kabur ke Haleluya. Jayapura. Mm-mm. Iya, Iya, gitu. saudara-saudaraku, kalau yang kadrun di sini menghujat, kalian jangan ikut menghujat ya. Tetap sayangi dia ya, ada di sini ya. Terima kasih semuanya. Iya, Nah, ada betul. lagi yang mau kamu sampaikan bagaimana Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kamu. Yang pertama tadi saat kamu menerima mujizat anggur menjadi bayi ya. Iya, Nah, terus betul. selanjutnya apa? Bagaimana kamu Eh, memulai melayani tadi ya, dari kamu menginjili dua teman-temanmu dari Banten, terus akhirnya dia terima Tuhan. Itu iya, pertama dia kamu terima. melayani. Nah, terus Iya, kamu akhirnya meyakinkan diri kamu, aku hidup untuk melayani, itu bagaimana? itu mengalir karena mungkin perjalanan perjumpaan saya dengan Tuhan kayak macam aneh gitu ya, karena dia yang memanggil, jadi melayani itu kayak semacam sudah menjadi gaya hidup begitu loh Kak. Nggak ada yang bagaimana-bagaimana, jadi memang harus begitu. Bahkan saya pernah dari Bandung ke Rangkas Bitung naik bis, satu bis itu saya punya kaset pujian penyembahan, saya ke depan, saya bilang, Pak, tolong pasang lagu ini. Lagu itu dangdutnya Lisa Odah, yang lain Ah, dulu aku, lain sekarang gitu. Dulu aku itu tuh ada tuh. Nah, jadi heeh. saya memberanikan diri ke supirnya supaya dipasang itu lagu pujian dari Bandung sampai ke Rangkas Bitung. Mereka satu bis denger lagu dangdut pujian gitu. Ini bener-bener ya, bener-bener radikal Iya, sekali Lydia ini ya, teman. iya, saya Radikal banget dia ya. saya iya, Bang saya John mau Love diangkut Jesus, welcome. Saya mau diangkut, mau di pasar, mau di mana, mulu tidak berhenti untuk menginjil. Walaupun saya ditolak, walaupun saya dikatain gila, dikatain stres, tapi tetap dimanapun berada saya pasti karena saya sudah merasa keselamatan itu ada dalam diri saya begitu Kak. Jadi saya harus salurkan begitu. Amin. Iya. Nih, biar teman-teman kadrun mengerti, kenapa kamu segitu ngototnya sama Yesus? Apa yang membuat kamu meyakini diri kamu pribadi bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan Tuhan? Eh, Kakak nanya saya, Iya, dengan sendirinya itu kayak macam paham Kak. Saya yakin sekali bahwa juru selamat itu ya Yesus itu sendiri. Jadi dengan sendirinya saya paham dan mengerti begitu. Dibilang saya tuh kayak Kristen dari bayi, yang kakak rohani itu bilang kamu sebenarnya penyusup atau apa, katanya kok kamu kayak macam sudah mengerti begitu. Bahkan saya dipanggil Tuhan 3 kali dengan setelah dibaptis namanya Lydia, 3 kali itu tengah malam. Lydia begitu baru saya bangun. Apakah saya pikir kakak kakak rohani saya panggil? Tidak, Lydia, kakak tidak panggil, tidur sudah. Ini sudah malam. Saya tidur lagi. Sampai 3 kali, pas 3 kali saya bangun, buka Alkitab, disuruh baca doa Bapa kami, pas saya tutup, saya langsung hafal. wih, Doa Bapa kami, haleluya. iya. Jadi dipanggil 3 kali dulu. Begitu, Amin, Kak. amin. Hmm. Dipanggil 3 kali. Lalu lanjut. Iya, jadi dari situ saya yakin apapun yang terjadi, makanya pas kena corona saya ada di Irak, saya tidak kena corona karena saya melayani Kamu orang-orang ngapain di Irak? Saya kan kerja, baru mau pulang ke Indonesia ada corona. Jadi saya tertahan di KBRI Irak selama 9 bulan. Jadi saya yang melayani orang-orang TKW TKW yang di Irak itu yang kena corona. Tapi puji Tuhan saya tidak kena.
Dan saya tidak divaksin, Kak. Karena saya punya darah tinggi. Jadi tidak Oke, bisa darah divaksin. Ya. Iya. Itu jalannya Tuhan Nah, kan saya ini tidak menarik divaksin. sekali pada saat kamu tadi bilang kerja di Irak. Ya. Iya.